Proses pertama adalah mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan, di mana kupu-kupu hinggap pada bunga untuk menghisap nektar yang terdapat di dalam mahkota bunga. Saat kupu-kupu menyentuh bagian putik dan benang sari, serbuk sari bunga menempel pada tubuh atau kaki kupu-kupu. Ketika kupu-kupu terbang ke bunga lain, serbuk sari yang menempel pada tubuhnya akan jatuh ke putik bunga lain, sehingga terjadi penyerbukan silang. Keuntungan bagi kedua pihak, yaitu kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan untuk energi dan pertumbuhan, dan bunga mendapatkan bantuan dalam penyerbukan sehingga dapat berkembang biak dan menghasilkan biji atau buah. Proses yang kedua yaitu kompetisi, yang merupakan proses persaingan hidup yang terjadi karena keterbatasan sumber daya di lingkungan, yang berdampak pada kelangsungan hidup, reproduksi, dan evolusi organisme yang terlibat. Di video ini, proses kompetisi dalam pohon tomat dengan oksigen yang terjadi ketika tanaman tomat bersaing untuk mendapatkan oksigen yang cukup, terutama di bagian akar yang memerlukan oksigen untuk respirasi aerobik yang menghasilkan energi dari gula. Jika pasokan oksigen di tanah terbatas, misalnya karena tanah padat atau tergenang, tanaman tomat akan mengalami kesulitan mendapatkan oksigen yang cukup untuk proses metabolisme dan respirasi, yang dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan stres pada tanaman. Proses yang ketiga yaitu parasitisme, yang merupakan suatu hubungan biologis antara dua organisme di mana satu organisme yang disebut parasit mendapatkan manfaat, sedangkan organisme lain yang disebut inang dapat dirugikan. Pada proses parasitisme antara hewan anjing dengan kutu terjadi ketika kutu hidup menempel pada tubuh anjing dan menghisap darahnya sebagai sumber makanan. Kutu merupakan parasit eksternal yang melekat pada kulit dan bulu anjing, menyebabkan rasa gatal, iritasi, dan bahkan bisa menimbulkan masalah kulit seperti peradangan dan infeksi jika digaruk terus-menerus. Proses yang keempat yaitu predasi, yang merupakan interaksi biologis di mana satu organisme yang disebut predator atau pemangsa dan memakan organisme lain yang disebut mangsa atau prey. Proses ini memberikan keuntungan bagi predator melalui asupan makanan dan energi, sementara mangsa mengalami kerugian fatal karena kematiannya. Pada proses predasi tikus dengan padi terjadi ketika tikus menyerang tanaman padi dengan cara memotong atau menggigit batang dan memakan bulir padi sebagai sumber makanan. Tikus merupakan hama utama yang menyebabkan kerusakan signifikan pada tanaman padi.